Di tengah gelombang geopolitik yang terus bergolak, muncul sebuah siluet besar di cakrawala lautan. Bukan sekadar kapal biasa, ini adalah simbol kekuatan, kebangkitan, dan ambisi baru dari kekuatan maritim Asia. Inilah kapal induk Liaoning, kapal induk pertama dalam sejarah Angkatan Laut Cina. Tapi tahukah Anda, Liaoning tidak lahir di galangan kapal Cina. Kisahnya bermula lebih dari 30 tahun lalu, ribuan kilometer jauhnya di era Soviet. Saat itu, kapal ini dikenal dengan nama Varyag, bagian dari proyek ambisius Uni Soviet untuk menandingi dominasi Laut Amerika Serikat. Namun nasib berkata lain. Uni Soviet runtuh sebelum Varyag selesai dibangun. Kapal itu pun terbengkalai, terlantar di galangan kapal Ukraina. Sampai akhirnya pada akhir 90-an, China membelinya dengan alasan mengejutkan untuk dijadikan kasino terapung di Makau. Tentu itu hanya bagian dari strategi. Perlahan dan diam-diam, China memindahkan kapal itu ke galangan kapal Dalian. Prosesnya tak mudah. Diperlukan ratusan insinyur, analisis teknis menyeluruh, dan lebih dari 1 dekade untuk menghidupkan kembali tubuh baja raksasa ini. Setelah bertahun-tahun rekonstruksi, modifikasi, dan uji coba, kapal ini resmi diluncurkan sebagai Liaoning pada tahun 2012. Dengan panjang lebih dari 300 meter, bobot lebih dari 60.000 ton, dan kapasitas hingga 40 pesawat, Liaoning menjadi bukti bahwa China telah memasuki era baru dalam kekuatan lautnya. Pesawat tempur J-15 Flying Shark menjadi tulang punggung armada udara Liaoning. Jet tempur ini merupakan hasil adaptasi dari desain pesawat Rusia Sukhoi. Namun dengan berbagai peningkatan dari segi avionik, sistem tempur, dan kemampuan jelajah. Namun berbeda dengan kapal induk Amerika yang menggunakan sistem katapult katobar untuk meluncurkan pesawat, Liaoning masih mengandalkan sistem ski jump, stobar. Ini membuatnya kurang efisien dalam hal beban angkut dan kecepatan operasional. Meski begitu, Liaoning memiliki peran penting dalam strategi maritim China. Ia bukan hanya alat perang, tetapi laboratorium terapung, tempat di mana doktrin, teknologi dan taktik baru dikembangkan dan diuji. Dari sinilah Angkatan Laut China belajar mengoperasikan kapal induk secara modern. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem radar phased array, rudal pertahanan jarak dekat, serta sejumlah helikopter pendukung. Tapi kekuatan utamanya tetap terletak pada kemampuannya membawa armada udara kemanapun di lautan, dari Laut Cina Selatan hingga Samudra Pasifik. Secara geopolitik, Liaoning menandai perubahan besar. Dulu, kekuatan Laut Cina lebih bersifat defensif, fokus pada pantai dan wilayah teritorialnya. Namun sejak kehadiran Liaoning, paradigma itu berubah. Kini China mulai menampilkan Blue Water Navy, kekuatan laut yang bisa beroperasi jauh dari wilayah daratnya. Sejak aktif beroperasi, Liaoning telah menggelar berbagai latihan militer besar-besaran, melakukan pelayaran ke Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, dan bahkan mendekati wilayah Taiwan dan Jepang. Setiap pergerakannya diamati dengan cermat oleh negara-negara, tetangga dan kekuatan besar dunia. Liaoning bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelahnya, China meluncurkan kapal induk keduanya, Shandong, dan kini tengah mengembangkan Fujian, kapal induk generasi terbaru yang lebih besar, lebih canggih, dan kemungkinan akan dilengkapi sistem peluncur elektromagnetik. Kehadiran Liaoning menunjukkan bahwa kekuatan laut tidak dibangun dalam semalam. Ia adalah hasil dari kesabaran strategis, rekayasa industri, dan visi jangka panjang. Dari kapal bekas Uni Soviet yang terbengkalai, menjadi simbol kebangkitan angkatan laut terbesar kedua di dunia. Kini, Liaoning berlayar bukan hanya membawa pesawat tempur, tetapi juga membawa pesan. China telah memasuki babak baru dalam pertahanan global, dan dunia sedang memperhatikannya.